warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi, dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Weni Zahra kembali menyapa Anda dalam program Tanya Kesehatan. Sahabat edukasi, ketika seseorang didiagnosa gagal jantung, itu bukanlah menjadi akhir dari segalanya, karena ternyata penderita gagal jantung dapat tetap hidup sehat. Tentunya dengan memperhatikan berbagai hal. Nah, apa kiat-kiat sukses hidup sehat meski didiagnosa gagal jantung? Mari simak penjelasan dari narasumber kita yang sudah hadir di sebelah saya, Dr. Mahafitra ND, spesialis jantung dan pembuluh darah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar dok? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Dokter langsung aja nih. Apa sih definisi dari gagal jantung? Ya, jadi tadi ya kita mengangkat topik gagal jantung ya. Jadi memang gagal jantung ini sebuah beban penyakit di dunia. Jadi saya pikir memang saya berterima kasih juga ya diundang ke kegiatan ini untuk menjelaskan gagal jantung, karena gagal jantung itu memang sekali lagi salah satu penyakit yang sering ya prevalen di dunia. Gagal jantung sebenarnya secara definisi Mbak adalah kegagalan dari jantung dalam menjalankan fungsinya untuk memenuhi metabolisme tubuh. Kita tahu setiap manusia dibekali dengan jantung ya, jumlahnya cuma satu, dan dia berfungsi untuk menjamin sirkulasi darah di dalam tubuh untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh supaya seseorang individu itu bisa menjalankan aktivitasnya sebagaimana normal. Nah, gagal jantung itu adalah ketidakmampuan jantung itu dalam melakukan fungsinya tadi. Nah, jadi atau ketika kondisi di mana jantung itu bekerja lebih ekstra ya dalam memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh seorang individu. Nah, karena dia bekerja ekstra, tentu kemudian akan memunculkan gejala-gejala yang tidak nyaman gitu bagi seseorang yang nanti terkena gagal jantung itu. Oke, berarti ketidakmampuan jantung dalam menjalankan fungsinya, gitu ya dokter kira-kira. Oke, nah kira-kira apa penyebabnya dokter ataupun faktor resiko dari gagal jantung ini? Oke, ini pertanyaan bagus sekali karena saya bawa model ya, saya membawa model, ini model jantung ya Mbak ya, model jantung. Itu karena pertanyaan yang saya pikir perlu dijelaskan dan harus dilihat. Iya, biar lebih detail ya. Biar lebih detail. Oke, jadi ini misalnya adalah replika jantung manusia, ukurannya juga sama kurang lebih segenggam tangan orang dewasa. Jadi jantung itu sebagian besar adalah otot. Sebagian besar adalah otot, jadi dia berfungsi memompa darah. Nah, kegagalan jantung ya terjadi akibat fungsi pompa itu tidak berjalan semestinya. Nah, kita harus tahu ketika jantung itu memompa, apa saja komponen dari jantung itu yang terlibat. Nomor satu yang paling sering tentu adalah otot. Ya, otot jantung nih, otot jantung itu 90%-nya adalah otot yang warna merah ya. Jadi ketika dia lemah, ketika dia pompanya lemah karena ototnya lemah, nah itulah muncul gagal jantung tadi. Nah, sekarang apa yang menyebabkan otot jantung itu lemah? Nah, itu banyak sekali penyebabnya. Ya, salah satunya adalah yang paling sering adalah ketika pembuluh darah. Nah, ini warna merah ini, warna merah ya, pembuluh darah yang dia memberi makan jantung, memberi nutrisi otot jantung itu terganggu. Apa? Yaitu adanya sumbatan di dalam pembuluh darah itu. Nah, sumbatan pembuluh darah koroner namanya kita bilang. Ketika dia tersumbat, maka dia menyebabkan aliran darah atau nutrisi ke otot jantung berkurang sehingga lemahlah otot jantung itu. Itu yang paling sering. Nah, itu yang paling sering yang saya harus ceritakan. Yang kedua, kalau jantung ini saya buka ya, ada penyebab-penyebab gagal jantung lain yang memang tidak begitu sering, tapi perlu diketahui. Nah, dalam menjalankan fungsi pompa jantung tadi yang normal itu selain otot, jantung juga memerlukan klep ataupun katup yang kuat. Gitu. Ketika dia memompa, katup itu harus tertutup rapat supaya tidak terjadi kebocoran. Nah, ketika terjadi gangguan di klep katup ini yang warna putih ini ya, nah itu tentu akan menyebabkan fungsi pompa menjadi tidak maksimal sehingga memunculkan gejala-gejala gagal jantung. Kemudian apa lagi? Kemudian adalah ini sekat ya, sekat ini ada sekat, di jantung itu ada 4 ruangan, dia ada sekatnya. Ketika sekat itu dia berlubang atau defek, nah ini paling sering dari kondisi lahir biasanya, bawaan. Nanti kita akan cerita sedikit ya penyakit jantung bawaan. Nah itu juga menyebabkan fungsi pompanya menjadi tidak optimal karena ada lubang di sekat ini yang kemudian menyebabkan pompa jantung menjadi tidak efektif gitu ya. Nah dan penyakit yang lain juga adalah yang cukup sering nih terutama untuk kita ya orang-orang di Aceh ya,
itu adalah hipertensi ya. Hipertensi itu adalah tekanan di pembuluh darah yang tinggi ya. Nah, itu menyebabkan jantung ini kan kalau kita lihat dia memompa darah, kemudian harus melawan tekanan darah yang ada di dalam tubuh seseorang. Jadi kalau tekanan darahnya tinggi, otomatis ototnya bekerja lebih ekstra. Dan ketika ini terjadi bertahun-tahun, tentu akan lelah, ya mungkin dalam tanda kutip lelah otot jantungnya dan ya memunculkan gejala-gejala gagal jantung tadi. Karena ketika dia ototnya lelah, maka fungsi dia melakukan pompa itu menjadi terganggu. Seperti itu secara kurang lebih. Jadi saya boleh bilang penyebab gagal jantung itu adalah ada yang kita dapat ya. Artinya kita baru tidak dapat itu pada usia 40 tahun ke atas biasanya, yaitu seperti kalau kita punya masalah koroner tadi, ya kan? Atau yang kedua adalah ketika kita mendapatkannya dari lahir, penyakit jantung bawaan. Bawaan. Jadi bisa dua kondisi secara umum. Dan yang paling sering adalah pada yang kondisi didapat akibat sumbatan pembuluh darah koroner, yang kita sebut penyakit jantung koroner. Nah ini kalau kita bahas lagi, singkat ya. Nah, itu biasanya penyakit jantung koroner itu terjadi pada orang tua di atas 40 tahun. Maksud saya usia lanjut ya, bukan tua. Dia faktor risikonya merokok, kencing manis atau diabetes, darah tinggi, dan yang paling penting juga adalah keturunan. Ya, seperti itu kurang lebih Mbak penjelasannya. Cukup panjang ya. Iya. Berarti dokter penyebabnya itu ada dua mungkin kalau disimpulkan. Pertama bawaan ya dok, dan kedua bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit penyerta sebelumnya gitu ya? Ya. Berarti kalau bawaan ini bisa terjadi pada anak, dok? Ya, betul sekali. Jadi memang ini karena juga kita lagi sebetulnya memperingati Congenital Heart Disease Awareness Week ya. Jadi penyakit jantung bawaan, betul sekali. Dia bisa terjadi dari seorang individu itu lahir di dalam kandungan. Jadi dalam proses pembentukan organ-organ janin, organogenesis, itu sekat jantung yang seperti saya tadi bilang ya, itu terbentuk tertutup dengan sempurna. Namun pada sebagian individu ya, dengan ibu-ibu yang memiliki faktor risiko pastinya ya, apakah dia terkena infeksi selama hamil misalnya, atau dia meminum obat-obatan yang tidak baik ya, maka akan menyebabkan pembentukan organnya menjadi tidak sempurna, struktur jantungnya menjadi tidak sempurna, sehingga fungsinya pun tidak sempurna. Maka lahirlah anak itu sebagai anak yang memiliki penyakit jantung bawaan yang manifestasinya atau klinisnya atau ciri-cirinya adalah nantinya gagal jantung, seperti itu. Oke, menarik sekali dokter ya. Ternyata banyak hal yang harus kita perhatikan untuk menghindari penyakit jantung, terutama yang bawaan ini ya dok. Ya. Oke, nah dokter selanjutnya nih, tanda ataupun gejala dari gagal jantung apa sih yang seseorang rasakan gitu? Silakan dok. Oke, ya jadi ya makanya kita harus aware ya terhadap gagal jantung, karena tadi gagal jantung ini sering dan biasanya karena dia saking prevalennya, anggota keluarga kita mesti beberapa gitu ada yang kena, entah paman, tapi itulah realitanya kalau saya lihat selama saya berpraktek ya. Jadi tanda-tanda itu memang harus dikenali. Kenapa? Karena semakin kita cepat kenali, tentu kita menjadi tidak terlambat dalam menata laksananya. Semakin cepat kita tata laksana, maka keberhasilan hidup dengan gagal jantung itu ataupun kita atasi penyebabnya lebih baik. Kita bedakan ya gejala yang terjadi pada orang dewasa yang tadi saya bilang seringnya adalah akibat penyakit yang didapat ya, sama yang bawaan. Kita bedakan dulu gejala-gejalanya. Pertama pada orang dewasa. Maka pada orang dewasa ini gejalanya adalah biasanya dia akan mengeluh mudah lelah. Mudah lelah ini dalam artian dan aktivitas yang dia sehari-hari biasa gitu, nggak ada keluhan. Misalnya apa? Misalnya dia berjalan 100 meter atau dia misalnya berlari keliling lapangan beberapa waktu yang lalu, tapi sekarang ini kok menjadi lebih cepat lelah gitu ya. Itu tanda itu kegiatan biasa. Padahal itu kegiatan biasa sehari-hari dia kerjain. Gitu ya, dok, belakangan ini dia merasa lelah, lebih capek gitu. Yang kedua, dia mungkin akan merasa sesak nafas. Artinya ketika dia lelah tadi itu, dia akan nafasnya kok cepat sekali, sensasi nggak nyaman gitu bernafas. Itu juga bisa muncul. Kadang dia juga bisa merasa, itu yang paling sering ya, kadang dia juga merasa perutnya nanti agak merasa begah, atau kalau sudah lebih parah, dia akan dapeti kakinya itu menjadi bengkak gitu. Oh, bengkak dong. Bengkak kakinya, terutama bengkak. Jadi, nah itu sudah tentunya lebih berat ya kalau kemudian kakinya sudah sampai bengkak seperti itu. Itu pada orang dewasa seperti itu. Tapi kalau pada anak-anak, nah anak-anak kan kadang nggak bisa ngeluh ya, apalagi yang berumur 1 tahun, 2 tahun. Nggak mungkin dia ngeluh mudah capek kan, nggak mungkin. Dia belum bisa bicara. Jadi yang biasanya itu adalah yang terlihat sama orang tuanya. Apa yang terlihat? Aktivitas anak-anak sehari-hari itu kan, atau bayi ya kita bilang balita ya, kan minum susu ya, makan, main.
Oke. ya, maka dia akan menunjukkan tanda-tanda yang lebih kurang dibanding dengan anak-anak usia dia gitu. Ketika dia minum susu dia udah capek, artinya dia minum susu dikit lepas, nggak bisa lama gitu. Jadi pada saat minum susu terlihat terengah-engah gitu, Terengah-engah, nafasnya cepat. Padahal hanya minum susu ya, Padahal Dok, hanya ya? minum susu, itu kan aktivitas biasa untuk seorang balita. Nah, sehingga dan biasanya anak-anak yang dengan penyakit jantung bawaan itu karena dia minum susunya menjadi berkurang, karena dia merasa lelah, maka dia berat badannya pun akan terganggu. Menurun, dia tidak sama berat badannya dengan anak-anak yang seusia dia terlihat lebih kecil, aktivitas sedikit capek, kadang-kadang ada beberapa kasus dia kemudian menjadi biru tangannya, jari-jarinya ya sama bibirnya ketika dia nangis. Ya, untuk anak-anak yang usia sudah 5 tahun, sama mudah lelah tapi dia suka jongkok, kalau kecapean, itu juga ciri-ciri yang mungkin perlu kita konsultasikan dengan dokter kalau ketemu kasusnya. Ya, seperti itu ya, Dok, ya. Jadi sedikit berbeda, hampir sama mungkin antara dewasa dengan anak-anak gitu ya. Nah, selanjutnya dokter, bagaimana nih kita menentukan seseorang didiagnosa gagal jantung? Oke. Nah, jadi ketika seseorang punya keluhan kayak tadi ya, mudah lelah ya, yang dewasa lah misalnya kita ambil contoh, maka tentu dia harus konsultasi ke dokter. Nanti kita biasanya akan melakukan wawancara singkat dan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan fisik pastinya tekanan darah, nadi, kemudian pemeriksaan darah ya, yang menunjang, karena sekali lagi sakit jantung itu tidak terjadi akibat tiba-tiba gitu, bukan. Biasanya mereka memiliki faktor risiko yang selama ini nggak diketahui. Misalnya tahu-tahu tiba-tiba tekanan darahnya ternyata tinggi, kolesterolnya tinggi, ya kan? Jadi dia nggak pernah tahu gitu. Nah, jadi kita akan lakukan pemeriksaan darah, kemudian pemeriksaan rekam jantung, elektrokardiogram, kita bilang EKG, dan juga kita akan melakukan pemeriksaan foto ronsen dada. Nah, dari foto ronsen dada itu biasa kelihatan, terutama ukuran jantung. Nah, ketika ukuran jantungnya sudah membesar, maka itu akan meningkatkan kecurigaan kita, ya, bahwasanya pasien ini memiliki gagal jantung. Karena itu tadi, ketika fungsinya terganggu, maka struktur jantung itu pun kemudian akan berubah. Yang terlihat itu dari foto ronsen dada. Kalau dia normalnya kurang lebih ukuran jantung itu setengah dari rongga dada, sekarang sudah membesar gitu. Bisa lebih 3/4 atau lebih. Jadi itu kelihatan dari foto ronsen. Dan juga yang sekarang ini kita dipakai di seluruh dunia ya, alat pemeriksaan yang kita sebut ekokardiografi. Nah, dari situ ketahuan nanti kemudian, karena ekokardiografi itu kita melihat secara pencitraan ya melalui alat bagaimana struktur jantung, apakah dia ukurannya besar, apakah katup-katup yang tadi saya bilang masih bagus, apa ada bocor, bagaimana kekuatan pompa dari jantung itu, apa terganggu, apa normal, itu kelihatan. Dari ekokardiografi tadi ya, Dok? Oke. Berarti beruntung sekali nih kita sudah punya teknologi ekokardiografi tadi ya, Dok, ya. Berarti setelah pemeriksaan fisik, darah dan sebagainya, kemudian melalui EKG, lalu melalui ronsen dada, dari situ kita bisa melihat apakah seseorang tersebut ada gangguan pada jantungnya gitu. Betul. Ya, Dok, ya. Simpel sekali sebenarnya. Ya, tidak. Sebetulnya memang pemeriksaannya tidak invasif. Kita maksudnya dan cepat. Pemeriksaan ronsen dada itu cepat, EKG cepat, dan echo juga cepat. Dan juga saat ini sepengetahuan saya di Aceh ya sudah tersedia di hampir semua kabupaten. Jadi mudah-mudahan dengan kita lebih banyak mengetahui atau mendiagnosis ya, kita lebih cepat menata laksana. Itu aja sebetulnya intinya. Dimanapun, tidak mesti di Banda Aceh, di kabupaten lain pun sudah tersebar, begitu, Mbak. Iya, oke. Nah, lebih cepat diketahui sehingga lebih cepat sembuhnya atau pengobatannya lebih cepat kita lakukan ya, Dok. Oke, nah selanjutnya di dokter, bagaimana penderita gagal jantung bisa hidup sehat, memiliki kualitas hidup yang lebih baik? Itu bagaimana, dokter, tipsnya? Ya, ini memang pertanyaan yang penting sekali, karena betul ya, karena pasien dengan penyakit gagal jantung ini sering bertanya, Dok, ya kan sama saya, ini pengalaman sehari-hari di Poli, seperti pertanyaan tadi Mbak tadi. Jadi seperti tema kita ya, nama sakit gagal jantung bukan berarti gagal dalam hidup, dia masih bisa sukses kok, ya kan. Nah, tentu kita harus memperhatikan hal-hal yang membuat kualitas hidup menjadi bagus. Yang pertama mungkin coba saya bagi ya antara yang anak sama dewasa. Untuk yang dewasa dulu nih mungkin ya, nanti anak kita sekilas saja.
Ketika kita sudah didiagnosis gagal jantung, maka tentu kita harus sepemahaman dengan dokter. Apa yang menyebabkan sakit gagal jantung itu? Karena sebagian kasus mungkin memerlukan tindakan ya. Misalnya kayak tadi ketika pembuluh darahnya tersumbat, mungkin perlu pemasangan stent atau ring ya. Atau kalau memang tidak memungkinkan dengan stent, kita melakukan operasi. Dan hal-hal itu sebetulnya adalah upaya-upaya manusiawi kita untuk yaitu mengurangi gejala, memperbaiki kualitas hidup. Karena kalau penyebabnya adalah sumbatan, dan sumbatan itu nggak diapa-apain, tentu kondisi jantung itu semakin lama semakin turun. Tapi kalau kita melakukan intervensi ya, dengan memasang stent misalnya, atau dioperasi ya, bypass, kemungkinan kualitas hidup lebih baik. Di samping itu yang paling penting juga adalah bukan berarti orang ketika pasang stent, operasi bypass, lantas hilang nih, dia gagal jantungnya sembuh 100%. Sepengetahuan saya itu tidak. Ya, dia tetap mesti minum obat secara teratur. Nah, ini cukup penting. Jadi ketika dia harus kontrol memang setiap bulan ya. Jangan khawatir, obatnya memang awal-awal mungkin banyak, tapi di kemudian hari akan berkurang ya, asal nanti modifikasi gaya hidupnya dia sudah berubah juga. Jadi dalam orang yang dengan sakit jantung, gagal jantung itu, selain dia minum obat juga ada modifikasi gaya hidup, dan ini penting juga. Nah, itu apa tuh udah kira-kira modifikasinya? Nah, jadi modifikasi gaya hidup ini sebenarnya dia bisa primer, bisa sekunder ya. Artinya itu tadi, ketika kita masa kayak sekarang ya Mbak, kita masih muda segala macam, mungkin belum ada sakit jantung lah, sakit pembuluh koroner yang tadi itu, maka kita harus melakukan modifikasi gaya hidup. Sama sebetulnya ketika kita sudah diagnosis sakit jantung nih, maka modifikasi gaya hidup kita pun sebetulnya sudah harus lebih ditingkatkan lagi. Apa tuh? Ketika kita berbicara mengenai modifikasi gaya hidup, adalah satu pasti yang kita konsumsi ya, yang kita makanan. Okay. Nah, jadi tentu saja menghindari makan makanan yang banyak mengandung lemak-lemak yang jahat ya, lemak yang jahat. Kemudian juga yang terlalu tinggi kalori, dan untuk khusus orang-orang dengan gagal jantung yang terlalu asin, bergaram. Nah, memang ini agak sulit karena kita di Indonesia, khususnya di Aceh, kalau nggak garam tuh hana mangat ya. Iya, jadi garam harus dibatasi ya, Dok? Dibatasi ya. Ada beberapa panduan yang mungkin nanti bisa kita lihat di internet ya, sebetulnya seberapa banyak konsumsi garam bagi seorang penderita gagal jantung. Yang jelas dia dikurangi dari porsi sehari-hari. Banyak minum juga mungkin pada kasus-kasus gagal jantung tertentu juga akhirnya kita batasin gitu. Ketika seorang minum 8 gelas sehari, orang normal, orang-orang dengan sakit jantung itu mungkin ya pada kondisi tertentu dia harus mengurangi jatah minum dia sampai kurang dari 2 liter sehari gitu. Mungkin sampai 1000 sampai 1200 cc per hari, dan itu juga harus didiskusikan dengan dokternya. Oh, berarti mengkonsumsi air juga harus diperhatikan ya, Dok ya? Betul, khusus pada orang-orang gagal jantung yang itu tadi pada kondisi tertentu, misalnya pompa jantungnya sudah sangat lemah seperti itu. Nah, itu tadi dari makanan. Yang kedua, tentu olahraga. Modifikasi gaya hidup itu tentunya adalah dengan olahraga, dan perlu diketahui orang dengan gagal jantung olahraganya tentu berbeda dengan orang yang normal gitu. Nggak mungkin dia angkat beban seberapa berat gitu, atau aerobik berapa menit, tentu berbeda. Dan ini ketika kita sudah dengan gagal jantung, itu harus didiskusikan dengan dokternya. Olahraganya pasti berbeda intensitasnya. Dok, ya? Berbeda. Seberapa jauh dokter kira-kira batasan seseorang gagal jantung untuk berolahraga? Ya, kalau dulu saya kita pernah sama ahli rehab ya, tentu ada kalkulasinya sebetulnya. Cuman kita selalu bilang ke pasien itu untuk boleh olahraga tapi jangan ngos-ngosan. Ngos boleh, ngos-ngosan nggak boleh. Itu agak membingungkan ya. Artinya jangan terlalu berat. Olahraga yang moderate intensity dia nggak boleh yang high intensity, itu lebih baik dihindarkan karena akan biasanya memicu perburukan kondisi. Jadi yang intensitas ringan, moderate, ringan. tengah-tengah, sedang ya, Dok? Sedang. Seperti apa itu? Beda-beda.
beda-beda orang, beda-beda kondisi jantung, tentu pilihan olahraganya pun berbeda, dan ini mesti didiskusikan dengan dokter jantungnya, biasanya seperti itu. Nah, itu berdasarkan saran dokter juga nih. Betul. Untuk olahraga yang mau dilakukan seorang penderita yang gagal jantung ya dok. Betul. Oke, selanjutnya dokter. Nah, kemudian untuk meningkatkan kualitas hidup, ini paling penting, karena orang dengan gagal jantung itu kayak saya bilang tadi biasanya dia minum obat konsumsi rutin. Iya. Kadang-kadang sebagian kasus dia akan kemudian ya memang sudah risikonya ya, sering dirawat, kadang-kadang setahun bisa 2 kali dirawat masuk rumah sakit gitu. Nah, dan ini sering menyebabkan kondisi psikis yang terganggu bagi si pasien. Makanya kondisi dukungan keluarga bagi pasien-pasien dengan penderita gagal jantung itu sangat penting. Dukungan istri atau suami, anak ya, kepada si bapak ini cukup penting ya, karena kasus-kasus depresi yang terjadi pada gagal jantung, terutama mereka-mereka yang sudah tua, itu kerap terjadi. Dan kemudian menyebabkan kualitas hidupnya menjadi sangat turun gitu. Makanya dukungan keluarga seperti apa, misalnya seperti diantarin berobat ya kan, tetap diajak jalan-jalan, nggak terlalu membatasi misalnya aktivitas, itu juga adalah dukungan-dukungan yang kemudian tentu meningkatkan kualitas psikis ya, dari psikologis dari seorang penderita itu gitu. Bentuk perhatian dari untuk keluarga. Perhatian ya. Jadi nggak cuman modifikasi gaya hidup, tapi perhatian ini penting juga loh Mbak, ternyata. Dari studi-studi yang sudah banyak lah sebetulnya dilakukan gitu. Perhatian terhadap rasa cinta dari keluarga ya dok ya. Oke, ya selanjutnya dokter. Tadi kan sudah ada mengenai pola hidup, kemudian dukungan keluarga, selain pengobatan ya dok ya? Iya. Oke, dari 3 ini ada lagi? Ya, nah mungkin yang mau saya tekankan juga, terutama untuk yang anak-anak ya, untuk yang anak-anak ini juga sedikit perlu mungkin pemirsa yang mendengarkan tahu, tentu nggak ada orang ibu yang ingin anaknya kena sakit jantung bawaan tentu ya. Iya, benar. Tapi ketika terjadi, apakah itu kita akhir dari segala? Tentu tidak. Alhamdulillah dalam dunia kedokteran ini perkembangan intervensi penyakit jantung bawaan anak ini sudah cukup maju. Bahkan di Indonesia sendiri tindakan intervensi untuk anak-anak ini sudah nggak kalah lah kalau saya boleh bilang dengan dunia secara global. Sebagian besar kasus gagal jantung pada anak itu penyebabnya adalah gangguan struktur yang tadi saya bilang, ada bocor di sekat cleft ya, atau ada pembentukan organ yang di dalam jantung itu yang tidak sempurna, dan semuanya itu membutuhkan tindakan operasi biasanya. Dan ketika dilakukan operasi, maka sebagian besar kasusnya berhasil. Nah, tentu ada beberapa persen yang kemudian tidak menjadi berhasil, tentu ada, cuman sekali lagi dari pengalaman yang pernah dulu saya dapatkan di Indonesia, keberhasilan tindakan itu cukup besar. Dan apa manfaatnya di masa mendatang adalah kualitas hidup ya, kualitas hidup anak-anak yang sudah dilakukan operasi ini jauh lebih bagus dibanding mereka yang kemudian tidak dioperasi gitu. Memang mendengar kata operasi untuk anak bagi seorang ibu atau orang tua tentu traumatis yang mengguncang gitu. Iya, benar-benar dok. Tapi percayalah, yakinlah, dari yang terutama yang saya lihat, justru kualitas hidup, kapasitas fungsional, kemampuan dia beraktivitas si anak itu setelah dilakukan operasi itu lebih baik. Lebih baik. Jadi untuk anak-anak sih memang obat-obatan itu tidak kemudian menjadi primadona ya kan. Justru ketika dia dilakukan operasi, dan juga paling penting tadi dukungan psikis dari orang tua dan keluarga, nah, terutama untuk menguatkan ya, untuk si ibu untuk mau anaknya dilakukan tindakan gitu, tentu itu yang menjadi penting gitu. Kembali lagi dukungan keluarga. Kalau anak-anak yang makanan segala macam itu tidak kemudian menjadi primadona seperti orang dewasa. Gaya hidup itu nggak begitu, tapi itu tadi tindakan operasi yang kemudian menjadi pilihan utama dalam kasus-kasus kelainan bawaan yang struktur. Seperti itu. Jadi jangan terlalu berputus asa ya dok. Betul. Ya. Ketika anak kita mengalami gagal jantung bawaan, saat ini sudah bisa ditangani ya dok ya. Sudah bisa diobati. Nah dokter, terakhir nih dok, satu statement dari dokter mengenai gagal jantung agar sahabat edukasi lebih memahami. Oke, kesimpulan ya. Jadi ya itu tadi, gagal jantung adalah sebuah kondisi penyakit yang saat ini sering kita jumpai.
orang dengan sakit jantung bisa terjadi pada anak-anak maupun dewasa, dan memang adalah bukan akhir dari hidup kita. Ya, saat ini teknologi kedokteran sudah banyak menawarkan terapi, ya, tindakan intervensi bagi mereka yang didiagnosa gagal jantung. Ya, banyak dari mereka yang didiagnosa gagal jantung ini kemudian kualitas hidupnya pun baik. Banyak dari mereka yang bekerja, banyak dari mereka yang bisa menjalani aktivitas sehari-harinya dengan baik, tentu dengan rutinitas yang berbeda. Seperti dia kemudian mengonsumsi obat yang baik, dia menjaga gaya hidup yang lebih baik, ya kan? Dia juga mendapatkan support sosial dan keluarga yang lebih baik. Dan ini yang harus diusahakan bagi seorang penderita gagal jantung, untuk dia kemudian dapat menjalani aktivitas sehari-harinya sama baiknya sebelum dia sakit. Jadi nggak boleh menyerah, meskipun kita didiagnosa gagal jantung, tapi kita masih bisa sukses dalam menjalani hidup sehari-hari, seperti itu. Dan ingat kuncinya pengobatan, kemudian modifikasi gaya hidup, dan dukungan keluarga. Ini yang paling penting ya, Dok. Oke, baik dokter, luar biasa sekali penjelasannya, dan terima kasih banyak dokter. Sama-sama, Mbak. Iya, atas penjelasannya. Semoga apa yang dokter sampaikan bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Amin. Oke. Dan sekali lagi, terima kasih dokter sudah hadir di sini, sharing bersama kita di sini. Sahabat edukasi, berakhir sudah perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada tim hebat PKRS sehingga informasi ini dapat tersampaikan dengan baik. Dan jangan lupa kunjungi channel YouTube kami di PKRS RSUD ZA untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Saya Weni Zahra dan narasumber kita Dr. Mahafitra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi.